Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Sobri, nomor induk mahasiswa 02011281729, kelas Hukum Kewarganegaraan, Kampus Indralaya tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kewarganegaraan, yaitu tentang korelasi hukum kewarganegaraan dengan pandemi global COVID-19 di Indonesia. Baik, akan saya mulai. Yang pertama itu dari warga negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan, itu adalah warga negara adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pandemi COVID-19 ini sendiri berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei di China. Yakni virus ini ditemukan di akhir tahun 2019, yaitu pada bulan Desember. Pada awalnya, nama dari COVID-19 ini sendiri itu adalah SARS-CoV-2. Pandemi COVID-19 ini sendiri ditetapkan sebagai pandemi global itu pada tanggal 11 Maret. Itu dikatakan oleh Direktur Jenderal dari WHO, yaitu Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan status sebagai pandemi global ini beralaskan karena virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia dan penyebarannya itu jauh dari pusat wabah ini, yaitu ada di Wuhan, China. Untuk kasus COVID-19 pada saat ini update-nya itu untuk seluruh dunia itu sudah mencapai 2.490.516 orang yang terinfeksi di seluruh dunia. Update ini saya lihat di Worldometers Info COVID-19. Untuk saat ini negara yang banyak terkena kasus positif COVID-19 ini adalah Amerika Serikat dengan jumlah 792.938 kasus. Sedangkan China sendiri sebagai induk awal dari COVID-19 ini sendiri hanya 82.000 dan kasus aktif itu hanya 1.003. Bisa dibilang China bisa mengatasi virus COVID-19 ini. Dan untuk Indonesia sendiri itu terakhir update-nya itu adalah sebanyak 6.760. Itu terakhir itu pada update-nya pada tanggal 20 April 2020. Dengan pasien sembuh berjumlah 747 dan kasus meninggal ada 590 untuk Indonesia. Dalam menangani tentang COVID-19 ini sendiri, negara Indonesia pada awalnya itu mengkonfirmasi kasus positif pertama kali itu pada awal bulan Maret. Itu di Depok, Jawa Barat. Itu pertama kali itu di Depok. Dan hingga saat ini virus itu sudah mencapai 6.700. Pemerintah Indonesia sendiri menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing. Social distancing adalah agar masyarakat itu work from home, yaitu bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dari rumah itu masih diperbolehkan untuk bekerja di luar. Itu pada awalnya. Dan setelah itu
nama dari social distancing itu sendiri sempat diubah juga dengan nama physical distancing. Dan setelah jumlah positif corona di Indonesia ini semakin meningkat, sekarang yang sudah 6.000, pemerintah ini yang daerahnya sudah mencapai ribuan itu dan ratusan seperti di Jakarta atau Jabodetabek dan sekitarnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, itu sudah melakukan yang namanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB ini sendiri kebijakan PSBB ini sendiri atau pembatasan sosial berskala besar ini sendiri dilakukan agar bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini, di mana isi dari kebijakan itu bermacam-macam, seperti ketika keluar itu harus memakai masker, dan keluar itu juga dalam keadaan terdesak seperti ingin membeli kebutuhan sehari-hari atau membeli obat-obatan. Selain itu, dan juga untuk seperti di Bandung itu kebijakannya itu menutup semua fasilitas umum yang ada di kota Bandung, terkecuali fasilitas umum untuk kegiatan sehari-hari seperti minimarket, tempat pembelian alat kesehatan atau obat-obatan. Dan dalam berlalu lintas sendiri, itu kebijakan PSBB ini seperti untuk kendaraan roda 4 itu hanya boleh mengangkut 50% dari jumlah yang seharusnya. Seperti misalnya mobil itu, misalkan isinya ada 4 kursi, jadi hanya ada 2 orang dalam satu mobil, yaitu seorang supir dan juga penumpang satu di belakang. Dan itu pun harus menggunakan masker dan juga sarung tangan. Untuk angkutan umum itu sama, itu 50% dan memakai masker, menggunakan sarung tangan dan juga harus menyediakan hand sanitizer di dalam angkutan umum tersebut. Dan juga seperti di tempat lain juga, seperti di kota Jakarta itu penutup warteg untuk tempat makan itu tidak boleh makan di tempat, harus dibungkus. Juga kebijakan terhadap ojek online itu tidak dilarang untuk membawa penumpang yang hanya diperbolehkan untuk pesan antar makanan atau barang-barang lainnya. Untuk kendaraan bermotor juga yang berboncengan itu harus suami istri. Kecuali dari itu hanya boleh sendiri untuk keluar dengan memakai masker dan sarung tangan. Semua hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar masyarakatnya bisa penyebaran penyakit ini tidak semakin luas dan semakin membahayakan Indonesia itu sendiri, di mana negara kita sudah mengalokasikan banyak dana itu untuk keadaan darurat ini. Dan jika ini terus berlangsung lama, dikhawatirkan ini akan menjadi krisis ekonomi. Maka dari itu, untuk masyarakat sekalian itu agar kita mentaati apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kita dalam keluar harus memakai masker, menggunakan sarung tangan, dan kita tidak bandel untuk mentaati apa yang dihimbau. Jadi kita terus lanjutkan di rumah saja, work from home, kuliah from home, sekolah from home, semuanya itu dilakukan dari rumah. Dan semua langkah dari pemerintah itu sendiri tidak lepas dari untuk mewujudkan pasal 28H ayat 1, yaitu berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga untuk mewujudkan tujuan bangsa ini, yang itu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945
di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi sebagai warga negara kita harus taat dan patuh terhadap apa yang dihimbaukan atau yang diperintahkan oleh pemerintah, itu semua demi kebaikan kita semua. Dan semoga virus ini cepat berlalu, wabah pandemi ini cepat berlalu, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi